Jadi begini, pertanyaan yang pertama tentang Dajjal. Dajjal itu kelahirannya tidak diketahui. Kalau diketahui pun itu bukan Dajjal. Karena Dajjal kalau ada bayi seperti di grup-grup WhatsApp banyak muncul matanya satu, oh ini Dajjal udah bakal muncul. Itu semuanya bohong. Karena Dajjal akan muncul tiba-tiba dan dia sudah jadi sosok yang luar biasa, orang kagum sama dia. Karena dia kalau dari kita itu ulama ininya bentuknya. Dia orang yang pinter, bisa bahasa Arab, tahu tentang isi Quran. Itu Dajjal itu. Dia tapi putar balikan. Dia katakan dialah nabi. Dia katakan dialah yang sebetulnya nabi akhir zaman. Yang kalian akui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu keliru. Itu disampaikan begitu. Itu si Dajjal akan menceritakannya semacam itu. Sehingga banyak orang percaya. Dan saat itu memang yang ada yang percaya. Yang percaya itu jadi pengikutnya adalah itu Yahudi. Orang Nasrani, para penghamba hawa nafsu. Jadi orang yang selalu menghamba hawa nafsunya itu jadi pengikut Dajjal. Yang sering memperturutkan nafsunya dalam kehidupan itu potensial. Kemudian setan itu pengikut Dajjal. Kemudian nanti ada perempuan-perempuan itu jadi pengikut Dajjal. Perempuan yang mana? Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Itu jadi pengikut Dajjal. Maksudnya mereka berpakaian tapi mereka sebetulnya telanjang. Pakaiannya tipis, ya bening kelihatan, transparan, ya, atau pakaian yang ketat. Itu bisa jadi pengikut Dajjal. Ya. Orang-orang yang ini juga jadi bisa pengikut Dajjal. Apa namanya? Tadi ada 6 sudah disebutkan itu. Yahudi, Nasrani, setan, iblis, penghamba hawa nafsu, wanita, satu lagi ada 6. Mereka lah yang bisa jadi pengikut apa namanya? Dajjal. Nah, kita dari sifat-sifat itu insya Allah nggak akan jadi pengikut kalau kita berusaha tidak menjadi yang 6 macam orang yang disebutkan itu. Satu lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa satu yang saya sampaikan. Jadi ada 6 pengikut Dajjal itu. Nah, jadi Dajjal itu kemunculannya diingatkan karena dia muncul tiba-tiba, bukan dari kecil seperti itu. Dan makanya diingatkan dari sejak para nabi dulu. Jadi para nabi itu ingetin. Jadi di tengah-tengah dakwah nabi itu muncul Dajjal. Dikhawatirkan umat dakwahnya para nabi ini menjadi murtad. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah diberikan rambu-rambu yang kalau nanti muncul sepeninggal beliau nggak bisa menjagain kita. Maka yang jagain itu adalah diantaranya doa. Nah, doa ini tadi Nabi suruh kita baca. Allahumma inni a'udzubika, kan tadi disuruh baca. Kalau Nabi suruh baca, mestinya dibaca. Tapi kalau tidak bisa dibaca, ya apalagi kita bacanya buru-buru atau kita sholat berjamaah. Dan tolong, kalau sholat berjamaah itu kesempurnaan sholat kita itu kurang-kurangnya disempurnakan oleh sempurnanya sholatnya imam. Jadi imam itu yang menyempurnakan. Jadi kalau kita bacaan sholat kurang, imam itu yang bertanggung jawab bacaan kita jadi sempurna. Ya, kita nggak usah khawatir. Makanya kalau sholat berjamaah itu enaknya adalah kita kurang-kurang khusyuk, kurang-kurang ini ada kesalahan, itu kita pasti diterima. Kenapa? Karena menjadi tanggungan imam. Imam itu yang membuat sholat kita yang kurang-kurang jadi diterima, ya, oleh Allah. Tapi kekurangan imam pun itu bisa didapat dari makmum juga. Jadi makmum yang bacaannya betul-betul, imam ada yang keliru-keliru, disempurnakan oleh makmum yang benar. Itulah nikmatnya kalau sholat berjamaah. Jadi insya Allah sholat kita pasti benar kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri belum tentu. Begitu. Ya, jadi kalau sholat berjamaah imamnya keliru bisa dibenerin, kita makmum salah bisa dibenerin oleh imam. Jadi apakah boleh? Nah, ini ijtihad wilayahnya. Memang ada 2 tempat yang boleh kita berdoa dalam bahasa Indonesia tapi tidak dilafazkan. Tapi ini ijtihad sekali lagi, tidak ada hadisnya.
karena nggak ada hadis tentang bahasa Indonesia kan gitu. Jadi itu ijtihad ulama. Dulu kalau di Madinah ada seorang ulama yang nulis kitab itu Minhajul Muslim, Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, itu mengatakan boleh kita berbahasa kaum tapi tidak dilafazkan ketika sujud dan ketika tasyahud akhir tadi. Jadi ketika sujud dengan tasyahud akhir sebelum salam kita baca doa, karena pentingnya doa itu kita baca tapi tidak dilafazkan dalam hati. Nah, itu dibolehkan ya, tapi ini sekali lagi wilayahnya ijtihad. Ijtihad itu bisa benar bisa salah. Kalau benar pahalanya 2 yang memberitahu, dan kalau salah tetap dapat pahala 1. Jadi boleh Pak ini boleh ya baca dalam hati, asal dalam hati minta perlindungan dari Dajjal. Tapi yang terbaik adalah baca doa, karena Nabi menganjurkannya baca. Jadi yang baca doa itu yang jauh lebih baik, karena sudah masuk dalam hadis sahih. Ada yang beda-beda, ada yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, ada syarinya di situ. Ada baru wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada yang seperti saya baca tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Semua boleh saja dibaca. Itu adalah doa yang baik yang dibaca kalau kita ingin perlindungan dari Allah dari segala macam fitnah-fitnah yang disebutkan tadi. Karena